Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Adinda Laura. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Bimbingan dan Konseling. NIM saya adalah 1901116000058. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai bullying. Simak terus ya. Oke, berikut ini adalah beberapa berita mengenai kasus pembulian. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kasus, yaitu pembulian yang terjadi di Indonesia sendiri, tepatnya di Cilacap, Jawa Tengah. Kasus ini viral pada awal tahun 2021 di mana terdapat 4 pelaku yang membuli satu pelaku dan 3 orang pelaku adalah temannya beda kelas pada satu sekolah. Nah, satu pelaku lainnya adalah alumni pada sekolah tersebut. Kasus ini cukup viral karena beredar banyak sekali video mengenai kasus pembulian tersebut. Nah, sampai saat ini kasus ini masih dalam upaya mediasi. Namun keempat orang pelakunya tidak bisa dihukum meskipun perbuatannya sudah sangat-sangat bahaya ya, karena mereka masih di bawah umur. Nah, dalam video tersebut nampak salah seorang pelaku membuli korban tersebut dengan cara menjambaknya, dan keempat pelaku tidak menghiraukan korban yang sudah menangis terseduh-seduh. Sangat miris sekali ya teman. Nah, setelah mendengarkan contoh kasus yang saya berikan, tentunya kalian pasti bingung, apa sih pembulian itu, apa sih bullying itu? Jadi, bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologi, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Lalu, terkadang kan kita bercanda, namun sepertinya seperti membuli gitu ya. Kita membuli secara tidak sadar. Nah, ada perbedaan antara bercanda dengan membuli. Jadi, bercanda itu dilakukan oleh anak-anak sebagai salah satu cara komunikasi dan bentuk interaksi sosial. Bercanda juga dapat mempererat hubungan pertemanan di antara anak karena mereka dapat tertawa bersama dan menjadi lebih akrab. Bahkan, sebagian bentuk candaan mungkin hanya dapat dilakukan pada anak-anak yang berteman akrab saja. Sementara itu, perbedaan yang mencolok dari bullying ini adalah bullying itu candaan yang tujuan pelaku melakukan pencandaan itu untuk perundungan karena perasaan benci dan bermaksud menyakiti. Tujuan melakukan bullying sendiri bukanlah untuk membuat hubungan, melainkan untuk mempermalukan dan menyakiti korban sehingga pelaku merasa lebih hebat. Terlihat sekali ya perbedaannya ya. Lalu, apa sih jenis-jenis bullying? Jadi, yang pertama ada perundungan fisik. Apa sih itu? Jadi, bullying fisik ini adalah tindakan intimidasi yang dilakukan sebagai usaha mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki pelakunya. Yang termasuk perundungan fisik ini seperti menendang, memukul, meninju, menampar, mendorong, dan serangan fisik yang lainnya. Lalu ada bullying verbal. Jadi, bullying verbal ini merupakan jenis perundungan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, dan sebutan atau panggilan yang menghina. Pelaku perundungan verbal akan terus melakukan penghinaan untuk meremehkan, merendahkan, dan melukai orang lain. Seperti sekarang bisa kita sebut dengan body shaming ya. Lalu yang ketiga itu agresi relasional. Agresi relasional ini adalah tipe perundungan yang dilakukan secara emosional dan kerap luput dari perhatian orang tua dan guru. Padahal tipe ini tidak kalah berbahayanya loh. Dalam agresi relasional biasanya pelaku berusaha menyakiti korban dengan menyabotase status sosial mereka dengan cara mengasingkan korban dari kelompok, menyebarkan gosip atau fitnah. Pelaku berusaha menaikkan kedudukan sosial sendiri dengan mengendalikan atau mengintimidasi korban. Jadi kalian gibah itu termasuk bullying loh, hati-hati ya. Lalu yang keempat yaitu cyberbullying. Apa sih ini? Jadi cyberbullying itu tindakan perundungan yang terjadi secara online di dunia maya. Ini merupakan tindak perundungan yang paling jarang disadari oleh orang tua dan guru. Pelaku melakukan perundungan dengan cara melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan menargetkan korban melalui media online. Jadi netizen-netizen zaman sekarang ini banyak sekali yang melakukan cyberbullying. Untuk kalian, tolong jadi netizen yang bijak ya teman-teman. Lalu dari pengertian bullying, perbedaan bullying dengan candaan, jenis-jenis bullying tadi tentunya bullying sangat berdampak bagi seseorang ya. Jadi dampak bullying itu ialah gangguan mental, lalu rasa marah yang meluap-luap, hingga depresi, lalu rendah diri, orang mudah jadi malu, minder seperti itu, cemas, lalu kualitas tidur menurun karena memikirkan bullying tadi, sampai keinginan untuk menyakiti diri sendiri, hingga bunuh diri loh teman-teman, hati-hati ya. Mulai sekarang, buat kalian yang masih sering bully-bully temannya, meskipun secara sadar atau tidak sadar, jangan melakukan bully lagi ya, dihindari ya teman-teman.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman. Nantikan video-video saya selanjutnya dengan berbagai informasi yang menarik. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, jaga kesehatan selalu, semangat, dan hindari bullying.